Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas alur terpanjang di One Piece. Nah, saat ini One Piece telah mencapai chapter 1036 sejak video ini dibuat. Dan diperkirakan One Piece akan tamat sekitar 4 atau 5 tahun lagi. Itu artinya cerita One Piece masih panjang dan masih banyak misteri yang harus diungkap pada chapter-chapter mendatang. Nah, kemudian sampai saat ini alur apa yang memiliki alur terpanjang dalam cerita One Piece? Oke, langsung saja mari kita bahas bersama-sama. Di antara sekian banyak cerita One Piece, bisa dibilang Enies Lobby menjadi salah satu jalan cerita paling menarik dan bahkan menjadi salah satu alur favorit para fan One Piece. Dalam alur ini, kita diperlihatkan masa lalu Robin yang sangat tragis ketika ia masih kecil. Lalu, Franky yang menghancurkan blueprint dari salah satu senjata kuno Pluton. Dan juga memperkenalkan kita pada Gear 2 dan Gear 3 Luffy. Luffy dan seluruh kru topi jerami diperlihatkan mencoba untuk melindungi Robin dari serangan pasukan agen pemerintah dunia. Namun, yang paling menarik adalah bagaimana akhirnya mereka berhasil mengembalikan semangat hidup Robin dan bahkan mereka pun menantang perang kepada pemerintah dunia. Perjalanan mereka dimulai dari bajak laut biasa dan kemudian berubah menjadi incaran pemerintah dunia. Alur Enies Lobby berjumlah 56 chapter. Alur Alabasta sendiri dimulai dari chapter 155 di manganya dan berakhir di chapter 217. Dengan cerita yang sudah dibangun sejak alur Whiskey Park, para nakama menjadi tidak sabar untuk menyaksikan bagaimana akhir dari cerita tentang Alabasta. Demi menyelamatkan wilayah yang dipimpin oleh sahabat mereka, yaitu Putri Vivi Nefeltari, kru topi jerami rela melakukan apapun untuk mengalahkan penjajah, yaitu Krokodil, yang juga pada saat itu menjadi bagian dari Shichibukai. Sebagai orang pertama yang berhasil mengalahkan Luffy, dengan cepat Krokodil menjadi salah satu musuh utama yang populer dan menjadi orang yang bertanggung jawab atas Luffy yang mencoba untuk melampaui batas kekuatannya saat itu. Ketika Luffy sudah berhasil mengalahkan Krokodil, reputasi Luffy di mata angkatan laut dan dunia pun mulai diperhitungkan. Alur ini berjumlah 63 chapter. Alur Skypiea bisa dibilang merupakan salah satu alur yang jalan ceritanya kurang diperhitungkan dari serinya. Cerita ini memiliki semua elemen dari sebuah cerita petualangan yang menarik dan juga suasana dan lingkungan yang sangat unik di dunia One Piece. Dalam cerita, kita disuguhkan sebuah informasi penting tentang Poneglyph. Alur Skypiea atau Pulau Langit ini dimulai dari chapter 237 dan kemudian berakhir di chapter 302. Di akhir ceritanya, Robin kemudian berhasil membaca Poneglyph tersebut yang menceritakan tentang senjata kuno Poseidon. Selain itu, juga terdapat sebuah pesan yang disampaikan oleh Goldie Roger. Dalam pesannya, informasi mengenai sebuah masa yang hilang terdapat di pulau terakhir, yaitu Laugh-Tale. Di sana juga disebutkan merupakan lokasi dari keberadaan harta karun One Piece. Alur Skypiea berjumlah 66 chapter. Meskipun diawali oleh patch yang lambat, namun alur ini kemudian menjadi momentum di mana akhirnya Luffy dan seluruh aliansinya bertarung melawan salah satu Yonko atau penguasa laut, yaitu Big Mom. Terungkap juga jika Sanji merupakan salah satu pangeran dari kerajaan Jerman, dan juga cerita masa lalu dari Sanji pun begitu tragis. Di keluarga Jerman Double Six, Sanji dianggap produk gagal oleh ayahnya, hingga Sanji juga mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi oleh keluarganya sendiri. Nah, berbeda dengan alur atau jalan cerita sebelumnya, alur ini tidak menghadirkan cerita bagaimana cara Luffy mengalahkan musuhnya, melainkan lebih kepada bagaimana Luffy dan sebagian kru juga aliansi mampu bertahan hidup dari serangan kemarahan Big Mom.
Disinilah Luffy menemukan salah satu musuh yang paling tangguh yang pernah ia hadapi, yaitu Katakuri. Dan juga bagaimana mengharukannya pertemuan antara Sanji dan Luffy. Alur Whole Cake Island ini berjumlah 78 chapter. Dimulai pada chapter 700, alur Dressrosa berakhir di chapter 801. Dengan jumlah chapter mencapai 102, alur Dressrosa merupakan sebuah alur yang memberikan tantangan besar pertama yang harus Luffy hadapi ketika tiba di dunia baru. Dalam alur ini juga, kita mendapatkan informasi lebih dalam dari sosok Doflamingo. Karena terpisah dengan seluruh krunya, Luffy akhirnya bergabung dengan para bajak laut yang pernah menjadi korban Doflamingo. Hal yang menarik adalah, di alur ini, kita akhirnya melihat saudara Luffy lainnya selain Ace, yaitu Sabo, yang juga sudah menjadi bagian dari pasukan revolusi. Selain itu, para fans juga akhirnya diperlihatkan Gear Force yang sudah lama dinanti-nantikan. Walaupun pada awalnya Luffy sempat ditertawakan oleh Doflamingo setelah mengeluarkan Gear Force dengan bentuk tubuh yang besar, dikira Doflamingo Luffy akan sulit bergerak dan bertarung, tapi Luffy langsung membuktikan jika dengan Gear Force ini Doflamingo mampu ia kalahkan. Lalu di akhir ceritanya, setelah kekalahan Doflamingo, Luffy dan seluruh bajak laut yang menjadi sekutunya kemudian membentuk aliansi yang disebut dengan Armada Besar Topi Jerami, yang kapanpun mereka siap membantu Luffy dikala Luffy membutuhkan pertolongan mereka. Alur Wano Kuni sendiri dimulai sejak chapter 909 dan masih berjalan sampai sekarang, yaitu chapter 1036. Untuk sementara, alur Wano berjumlah 127, hingga alur Wano untuk saat ini menjadi alur terpanjang ataupun chapter terbanyak. Nah, ada banyak hal yang menarik dari alur ini. Misalnya, untuk pertama kalinya, sebuah alur dibagi dalam beberapa babak karena mengadaptasi pertunjukan tradisional Jepang Kabuki. Kemudian di alur ini juga One Piece akhirnya mencapai chapter ke-1000. Dan saat ini Luffy beserta aliansi sedang bertarung melawan kelompok bajak laut hewan buas yang dipimpin oleh Kaido. Bukan hanya Kaido, Big Mom pun nyatanya ada di alur ini dan bahkan menjalin aliansi dengan Kaido. Alur Wano kemungkinan akan menjadi alur paling besar dan mencetak rekor sebagai alur paling panjang dalam cerita One Piece. Semoga saja alur Wano bukan sekedar mencetak rekor sebagai alur terpanjang, tetapi juga memberikan sebuah pertempuran yang dahsyat. Sesuai dengan janji Oda dulu, jika perang Wano Kuni akan jauh lebih epik dari perang Marineford. Bagaimana menurut nakama semua? Jika ada tambahan, silahkan isi pada kolom komentar.